Halo guys, perkenalkan nama aku Bella Tania, biasa dipanggil Bella. Saat ini sedang menjalani S2 sebagai master student di Pharmaceutical Science, College of Pharmacy, Seoul National University. Nah, puji Tuhan aku keterima di sini, di Seoul National University, di semester Fall 2021 kemarin, dan mendapatkan beasiswa full dari Hyundai Motor Jumongko Foundation. Nah, di video kali ini aku mau ceritain terlebih dahulu gimana proses pendaftaran ke Seoul National University. Jadi, untuk proses pendaftaran ke Seoul National University ini, kita bisa buka terlebih dahulu websitenya, yaitu Admission Seoul National University. Di sini kita bisa pilih yang website ini, n.snu.ac.kr. Nah, di sini kita bisa buka, terus di sini ada banyak pilihannya. Kita bisa pilih admission, karena aku pendaftarannya untuk graduate study, jadi bisa pilih graduate dan application. Di sini ada beberapa PDF, itu kita bisa download aja langsung. Nah, aku mau jelasin yang pas aku pendaftaran kemarin di fall 2021. Ini adalah file pendaftaran yang diberikan dari website tersebut, website Admission SNU. Nah, di sini ada guideline dalam bahasa Korea dan dalam bahasa Inggris. Di bagian bawahnya ada bahasa Inggris. Bisa lihat. Sini ada daftar isi, bisa dibaca-baca lagi nanti lebih jelas dan lengkapnya. Kemudian di sini ada timeline. Nah, proses pendaftaran diawali dengan online application, pendaftaran online. Nanti di website ini yang udah dikasih. Dan biaya timeline-nya tuh ini dari pas aku main dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 11 Maret. Sekitar 10 harian. Biaya pendaftarannya 90.000 won. Itu sekitar 1,1 sampai 1,2 juta rupiah ya. 1,3 kayaknya ya. Nah, sekitar segituan itu bisa dibayarkan dengan kartu kredit. Selanjutnya adalah pengumpulan rekomendasi letter itu nggak harus hard copy. Malah kalau hard copy itu invalid. Jadi secara online dan nanti ada guideline-nya tersendiri untuk recommendation letter ini. Jadi recommendation letter diberikan secara online, langsung diisi oleh recommender, langsung diberikan kepada SNU. Selanjutnya adalah submission portfolios. Ini tuh cuma untuk beberapa departemen, seperti yang disebut di bawah ini. Nah itu. Selanjutnya adalah preliminary admission decision. Ini adalah pengumuman tahap awal kalau misalkan lolos online application-nya ntar diumumin di preliminary admission decision ini. Ini tuh sekitar 2 bulanan dari aplikasi online-nya. Nanti di website masukin tanggal ulang tahun dan application number-nya. Nanti yang didapat dari setelah beres aplikasi online ini gitu. Itu disimpan terus nanti buat lihat preliminary admission decision. Nah, kalau lolos, aplikan diminta untuk mengirimkan dokumen hard copy-nya. Itu di beberapa hari setelah pengumuman tersebut. Setelah dokumen diterima oleh pihak SNU, kalau misalkan udah lengkap nih, dikasih tahu pengumuman finalnya itu 1 bulanan dari preliminary admission decision ini. Dikasih tahu. Dan kalau udah di tahap ini berarti udah keterima secara unconditional di SNU-nya. Nah, selanjutnya adalah eligibility and requirements. Untuk mahasiswa internasional, itu ada 2 macam, international admission 1 atau international admission 2. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu ada di sini. Kalau international admission 1 ini itu buat aplikan dan kedua orang tuanya itu pendaftar dan kedua orang tuanya ini bukan dari Korea, bukan penduduk sini, bukan. Terus kalau misalkan international admission 2 ini ada must satisfy the one of the following of the criteria. Jadi antara ini
ini itu harus ngikutin international admission tuh. Nah, kalau ada seseorang yang dia bisa masuk di international admission 1 atau 2, ikut yang mana? Foreign who made the eligibility for both itu direkomendasikan untuk apply yang pertama. Kalau kemarin apply yang international admission 1 ini. Terus ada beberapa note semacam ada yang butuh topik level 6 kalau untuk jurusan-jurusan tertentu ini dan sebagainya. Nah, dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk daftar di SM ini itu adalah ini. Semuanya harus tertulis dalam bahasa Korea atau bahasa Inggris. Yang pertama adalah application form. Ini secara online ya, di websitenya itu nanti akan ada modelan form gitu. Nah, itu ini kayak gini, modelan form online-nya. Isinya apa aja sih yang ditanyain gitu ya. Itu kayak gini. Admission type, terus language proficiency certificate yang dikumpulkan itu apa, personal information, terus background akademik, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah personal statement and study plan. Ada batasannya, tuh ya. Dan untuk beberapa program studi itu harus pakai bahasa Korea. Nah, seperti apa sih formnya untuk personal statement ini? Nah, ini ada ditanyain keunikan, karakteristik dari institusi sebelumnya, kurikulumnya seperti apa gitu. Terus ditanyain juga dari hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya itu apa yang mendorong, apa yang memotivasi untuk akhirnya memilih S2 ini atau S3 ini gitu atau ada pendidikan ini gitu, program ini. Gitu. Nah, terus selanjutnya ada personal essay. Personal essay benar-benar kayak ceritain tentang diri sendiri, kayak kamu tuh orangnya seperti apa sih gitu. Dan study plan. Study plan tuh kayak kedepannya mau ngapain, mau jadi apa, terus kenapa perlu ngambil S2 ini dan kurikulum-kurikulum yang mau diambil di S2 itu apa aja. Next, selanjutnya adalah letter of recommendation from two recommenders. Nah, ini tuh nggak boleh dikirimin hard copy ya, tadi udah dijelasin sebelumnya. Dan ada batasan rekomendasi katanya gitu, 800 kata, sekitar 800 kata gitu. Nah, ini nih. Kalau kita udah bayar, kita udah aplikasi secara online, nanti akan ada email ke recommender kita. Jadi pas aplikasi online itu kita isi email recommender kita. Nanti emailnya langsung sampai ke recommender kita dan recommender kita bisa ngisi form untuk memberikan rekomendasi pada kita. Berikut ini ada recommendation procedure ya. Ini tadi file yang kita download dari websitenya. Itu ada kayak gini. Nanti tinggal diikutin aja sesuai dengan ini. Terus nanti recommender kita masukin ini tuh ini tuh rekomendasinya untuk siapa gitu, yang nomor aplikasinya berapa gitu sebagainya. Ini nanti recommender kita ngisi ini. Nih, kayak select student to recommend. Jadi kita kasih tahu aplikasi number kita ke recommender kita. Recommender bisa kayak dosen kita semasa satu gitu. Atau bisa juga atasan kerja dan sebagainya. Berikan PIN, itu nanti kita kasih sendiri-sendiri untuk masing-masing recommender. Terus ini informasi-informasi awal. Terus nanti recommender kita bisa ngisi form rekomendasi. Ini nanti juga ada contohnya ya, nanti bentar lagi ditunjukin. Nah, setelah itu tinggal submit. Setelah udah disubmit, nggak bisa diubah-ubah lagi gitu. No modification can be made once a recommendation letter has been submitted. Tuh. Dan kalau udah disubmit juga nanti kita ada pemberitahuan ke kitanya juga kalau misalkan recommender kamu ini udah nge-submit loh rekomendasi letter buat kamu gitu. Contoh recommendation letter ada juga di website SNU ya, yang tadi di website admissionnya itu di filenya itu ada kayak gini. Nah, nanti kayak ditanyain, rekomendernya itu kayak ditanyain pendaftar murid pendaftarnya ini kayak gimana sih gitu.
Terus ditanya-tanyain bagaimana performance dan potensinya dia gitu-gitu dari pendapat dari recommender-nya. Oke, setelah itu lanjut ke ini. Yang awal tiga utama ini tadi diisi ya di form online-nya secara langsung itu. Nah, selanjutnya adalah kita ngumpulin dokumen-dokumen yang di-scan. Yang pertama adalah Proof of Language Proficiency. Ini bisa milih ini Korean Proficiency atau English Proficiency. Nah, kemarin aku ngumpulin IELTS dan tuh ada ketentuannya harus di atas 6 nilainya. Terus selanjutnya adalah ijazah atau surat keterangan lulus gitu. Kalau yang belum dapat ijazah tapi udah mau apply gini, itu surat keterangan lulus. Terus transkrip, dan untuk yang daftar doktoral itu ya perlu ijazah dan transkrip dari master, program masternya juga. Nah, ini itu kan di scan ya, dan harus dalam bahasa Korea atau dalam bahasa Inggris tadi dijelaskan di atas. Nah, kalau udah lolos online application-nya, itu nanti harus ngirim hard copy-nya itu yang sudah di apostyle. Nanti penjelasan apostyle mungkin aku bisa bikin di video yang lain ya, karena itu cukup panjang juga gitu, jadi aku bisa bikin di video yang lain. Nah, tentang apostyle ini itu harus dilakukan sampai ke kedutaan besar Korea gitu, baru bisa dikirimkan. Nah, ini untuk online aplikasi yang terlebih dahulu, aku jelasin lanjutannya. Selanjutnya adalah applicants certificate of nationality. Ini semacam paspor kita gitu ya, unexpired passport. Dan kalau nggak ada, kita bisa pakai KTP, tapi yang harus dinotarisin gitu lebih dahulu. Terus certificate of nationality of parents itu jadi masing-masing orang tua gitu, kayak paspor dari masing-masing orang tua. Kemarin yang aku kirim itu. Terus certificate of parent-child relationship atau kartu keluarga. Ini juga harus dalam bahasa Inggris, dan karena kakak di Indonesia kemarin dalam bahasa Indonesia, jadi aku harus translatein terlebih dahulu ke Swan Translator dan dinotariskan. Itu istilahnya dilegalkan bahwa ya memang hasil translatean itu adalah sesuai dengan yang aslinya. Explanatory statement ini contohnya seperti ini. Ini kalau misalkan ada hal-hal dari berkas-berkas yang kita yang kurang itu bisa kita tulis di explanatory statement ini dan kita sebutkan alasannya kenapa nih kurang berkasnya gitu. Terus yang ini opsional, tapi kemarin aku tuh kumpulin supplementary materials ini semacam ya sertifikat yang pernah dapat semasa studi dulu, tesis, itu abstraknya aja. Dan ini untuk yang perlu mengirimkan dokumen-dokumen tambahan. Itu sebagai berikut. Dan di bawah-bawah ini penjelasannya juga ada penjelasan rinci juga untuk yang international admission itu. Dan juga ada penjelasan lain nih, semacam admission quota. Jadi berapa sih sebenarnya yang diterima tuh, dari berapa yang daftar, berapa yang diterima gitu. Nah, ini tuh nggak dikasih tahu gitu ya, udah jadi tak pilih daftar aja dulu gitu. Admission kriteria ini juga nggak dikasih tahu siapa aja orang-orang yang diterima itu orang yang seperti apa sih dan bagaimana gitu, yang nggak dikasih tahu juga. Terus things to know before apply. Nih, waktu kita apply form kita itu online, itu kita nggak boleh ganti kalau kita udah milih tipe 1 atau tipe 2 nih, international admission-nya. Terus nggak ada pengembalian uang aplikasi gitu. Admission fee yang 90 ribuan tadi. Ya udah, kalau kita udah apply terus kita udah bayar, ya udah gitu. Terus ada beberapa hal lagi di bawah ini yang bisa dibaca lagi di PDF-nya untuk lebih jelas. Nah, terkait dengan dokumen yang dinotarisin dan sebagainya, itu juga dijelasin secara rinci di sini di PDF-nya. Nah, apostille itu apa? Itu juga dijelasin secara rinci di sini. Nanti aku juga bakal jelasin lagi proses apostille dokumen aku di video yang lain.
Terus ada beberapa lagi penjelasan khusus dan penjelasan tertentu yang lain. Terus di bagian bawah sendiri ini juga sebenarnya juga programs offer. Nah, itu program-program apa sih yang ditawarkan di SNU ini gitu. Misalkan ya ini di College of Humanities itu ada departemennya ini. Terus yang disediakan itu apa program master, combine atau doktoral gitu. Yang ada tandanya bulat ini artinya mereka menyediakan program tersebut. Itu kalau aku kan kemarin di ini College of Pharmacy dan departemen cuma satu pilihannya yaitu Pharmaceutical Science. Dia menyediakan program master, combine ataupun doktoral. Jelasin juga kontak information kita tuh kalau mau kontak, mau ngobrol, mau nanya nih tentang program kita, tentang departemen kita itu kemana sih gitu. Nah ini ada masing-masing college atau bisa tanya ke Office of International Affairs ini untuk scholarship dan visa untuk foreign student. Dan ini juga ada tuition. Ini tuition tuh uang sekolah. Berapa sih uang sekolahnya gitu. Sini uang sekolahnya. Udah setelah itu ya ada kontak informasi dari SNU Admission Office dan kayak kita bisa email langsung dan tanya-tanya gitu. Kita email kayak kita bingung tentang admission ini kita bisa langsung email ke mereka. Seperti itu. Ini contoh website untuk online application-nya ya. Dijelasin juga secara rinci gimana sih kita nanti kalau pas online application itu pas udah dibuka yang kalau tahun lalu tanggal 2 Maret sampai tanggal 11 Maret itu. Nah, itu tinggal langsung visit aja ke SN website yang ini, terus ikutin ini. Nah, ini ada screenshot dari apa yang harus dilakukan. Oke, tadi graduate application, terus nanti bikin account, ya. Terus ngisi ID, bikin dulu ID, password, terus ini diikutin sesuai dengan ini. Nanti kalau udah sign up complete, nah udah applications for admission. Kita proses, terus klik agree, terus diproses ke aplikasinya. Terus kayak ini langsung bisa milih. Terus ini tadi ada international admission 1 atau 2, kita pilih dulu. Terus kita tuliskan departemen kita, jurusan kita gitu ya. Terus language proficiency-nya itu apa? Nah, itu kita isi secara online nih semua. Nah, ini ada yang harus diperhatikan kalau kita udah milih program studi itu nggak bisa diganti setelah pembayaran gitu. Terus ini bisa kita apply nama, terus ikutin aja sesuai dengan ini gitu, apa yang diminta di form itu dan informasi tentang keluarga kita kayak gimana. Nah ini itu kita juga tuliskan siapa nih yang akan memberikan rekomendasi, namanya siapa, emailnya beliau itu apa gitu. Nah nanti kita juga bikin application PIN. Nah kalau udah nanti selesai online application bakal ada email langsung ke rekomender kita untuk rekomender kita supaya bisa ngisi rekomendasi untuk kita. Selanjutnya nah ini nanti akan diisi oleh rekomender kita. Selanjutnya ada kayak gini juga, agreement for verification of academic records. Jadi kita kasih tahu institusi kita sekolah dulu apa, namanya, departemennya apa, terus email dari staff in charge di institusi kita. Terus kemarin aku juga ngeklik ini sih, application for scholarship. Jadi ini untuk bisa diklik dan ini eligible countries-nya Indonesia termasuk salah satu diantaranya. Jadi kalau kita misalkan dapat ini di awal juga bisa untuk yang scholarship di SFS ini. Nanti cerita tentang scholarship juga aku jelas di video yang lain ya. Nah, itu juga panjang nih. Nah ini dokumen yang di-scan tadi semacam transkrip, ijazah, kemudian apa ya? Tadi kartu keluarga dan sebagainya itu diupload ke sini, upload the documents.
Terus perlu diperhatiin juga ini maksimal besarnya filenya dan sebagainya. Kalau udah, ini diikutin. Terus ini tadi ngisi personal statement and study plan. Tuh, udah diikutin aja. Udah, kita tinggal di akhir tuh setelah mengisi semua, itu kita melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, baru kita konfirmasi. Baru dikonfirmasi bahwa itu sudah selesai. Gitu. Ini application status. Nanti dikasih tahu nomor aplikasi kita itu apa dan udah melakukan pembayaran dan sebagainya. Itu sudah, kalau begitu kita udah selesai apply ke SNU secara online, dan nanti kita tinggal nunggu hasilnya di preliminary admission decision itu. Kalau udah lolos, udah deh, kita tinggal kirim dokumen kita. Itu yang aku bisa jelasin dikit ya terkait dengan aplikasi online, apply ke SNU secara online, yaitu tahap pertama itu secara online. Dan ya semoga buat teman-teman yang mau apply juga dilancarkan. Kalau misalkan ada bingung atau mau tanya-tanya, bisa langsung komen aja di bawah video ini, atau bisa juga ke Instagram aku di @belatania. Ya, nanti aku kasih di sini. Udah kayak gitu, sekian dulu video hari ini. Mungkin next aku bisa cerita yang lain, yaitu tentang beasiswa atau tentang apostille dokumen dan sebagainya. See you!